adalah hak yang harus dilindungi negara, bukan justru sebaliknya. Ini dia langsung dihukum, diputuskan cuma karena tekanan daripada MUI setempat yang berkoordinasi dengan MUI pusat dan berkoordinasi dengan si Somad Biadab. Kita harus jelas, karena kalau ini tidak pernah kita lawan, khususnya para pendeta yang seharusnya juga ya pendeta dari gereja yang didatangi oleh si manusia aneh itu, Wawan, ketua RT dari mana, ini pejabat sipil desa ini harus dihukum. Jadi ya kita kesempatan di mana ya kalau betul-betul Pak Jokowi menyatakan berhati-hati, jangan hanya dengan kata-kata berhati-hati, kita eksekusi hukum yang ada. Kita nggak usah membuat hukum-hukum yang baru, sudah jelas kok. Mereka yang melakukan ini kan anti Pancasila, termasuk bupati-bupati yang melarang. Jadi mereka harus dipenjara justru. Karena apa? Melanggar hukum negara itu lebih berat daripada pelanggaran-pelanggaran yang mencuri ayam. Yang baru-baru terjadi ini di Lampung. Si Wawan Biadab ini yang masuk seenaknya di gereja tanpa ada perlawanan. Apalagi pendetanya orang Batak rupanya ya. Jadi seharusnya ya memang kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Jadi saya setuju bahwa ini kita pisahkan. Ibadah adalah ibadah. Namun kalau kita diperlakukan tidak adil, itu berkaitan dengan hukum. Lisoy, mau nanya sebentar. Ya, gini. Ini betul-betul dia nggak ada didampingi sama ini, sama penasehat hukum atau apa si anak Batak ini. Itu ya, satu. Ya. Kan nanti dibilang katanya karena kehebatan pengacaranya, iya, nggak ada. Donat nanti diaku-aku gitu, artinya lembu yang punya susu, kambing yang punya nama gitu. Yang itu pasti terus ya teruskan aja Kak, nggak apa-apa. Itu aja sih yang saya mau tanya. Yang pasti menurut keterangan dari anak Batak ke orang-orang kita ya di sana, bahwa 2 bulan ini udah 2 bulan lah dia nggak pernah didampingi pengacara. Ya, jadi yang Mosi itu nggak mendampinginya lagi. Dulu kan Mosi katanya ya Frankie Manalu. Malah Mosi, yaitu Frankie Manalu, datang ke Jojor Johnson di Pangkalan Berandan meminta agar mereka yang menjadi kuasa hukum untuk pidananya. Saya bingung juga, giliran anak Batak nggak diurusin, malah yang udah diurusin orang mau diurus. Bingung jadinya. Pikirnya karena nggak ada uangnya kali Bu. Pikirnya ada duitnya itu. Pikirnya ada uangnya kali Kak. Orang-orang Medan ini kan Rasul, tahu Rasul, Raja Sulap, PT Osasi, olah sana olah sini. Makanya. Gitu. Jadi mohon maaf aja, itulah. Jadi biasa aja itu bulis-bulisnya nggak usah ditangkapin. Yang penting. Ya, katanya menjanjikan pro bono, katanya pro bono. Ya, jadi Jojor juga cukup bijak juga menjawab. Ya, saya udah dihandle dari awal sama Galarua. Sejauh ini saya baik-baik aja, nyaman-nyaman aja. Saya percaya sama mereka, gitu aja. Dan saya member Galarua, kata gitu. Udah itulah jawabannya. Ya, aneh aja gitu loh, jauh-jauh datang ke Pangkalan Berandan minta kuasa untuk pro bono. Terus ongkosnya apanya segala macam. Gimana itu? Iya, soalnya begini Kak, ini kan kasusnya Jojor kan karena sudah up ya, sudah diketahui publik. Jadi artinya cukup seksi gitu untuk menaikkan popularitas. Itu yang dia mau ambil gitu. Atau mungkin kemungkinan kedua karena mungkin ada uangnya, mungkin dia pikir gitu. Padahal itu kan nggak ada uangnya juga kan, dari relawan yang ada di Jalan Dua juga yang nyumbang semua kan gitu. Ada aja ya. Kurang kerjaan. Jahat loh ya. Iya. Ini pengacara Morsi ini jahat-jahat. Lucu gitu aja. Ampun, saya nggak habis pikir ya. Giliran anak Batak nggak diurusin gitu kan? Yang udah diurus saya baca beritanya aja, saya tadi bilang, saya langsung lihat, wah, manjain bajingan semua ini orang-orang ini kan. Saya langsung ya bukan geli tetapi enak ya jadinya ya. Jadi enak. Ya, untung saja Kak Lisoy bisa punya akses langsung komunikasi dengan anak Batak gitu. Jadi artinya semua hal-hal yang mau di framing itu kita tahu permasalahan sebenarnya seperti apa gitu.
Nanti biar Ya. biar vonisnya inkrah udah selesai, nanti baru kita pikirkan lagi untuk anak Batak. Oke, Ya, tapi betul. bis dulu Pak, jangan nanti Biar inkrah dulu, biar biar selesai inkrah semua. dulu. Ini baru kita Katanya udah bagaimanapun juga inkrah, Pak. kasihan lah. Enggak, nanti dong, Udah biar selesai dong, biar itu kan masih 2 minggu dari vonis kan. Kalau Ya. 2 minggu jaksa dengan tertuduh terdakwa dengan si jaksa nggak banding, maka inkrah 2 minggu. Katanya kalau pas di sidang ditanya ada yang mau banding nggak, jawabannya enggak gitu misalnya, apa itu udah 2 minggu tetap bisa berubah pikiran, boleh 2 minggu pokoknya. Kalau dalam 14 hari mereka benar-benar tidak ada berubah pikiran, jadi misalnya mau banding enggak gitu kan, tapi tiba-tiba 3 hari kemudian dia berubah pikiran, boleh, oh begitu ya. bisa begitu. Bisa, pokoknya dalam 2 minggu itu inkrah nanti. Setelah inkrah baru kita pikirkan lagi nasibnya mereka, kasihan, soalnya kan keluarganya juga hancur ya, kasihan. Ya, gitulah Pak. Ya, ya itulah saya beberapa Maksudnya perekonomian keluarganya hancur, tetap nggak ada yang kerja, gimana? Tetap nggak ada Oh, pemasukan, ya tetap hancur keluarga. Nah, ya kasihan lah, Bu. Ya pokoknya kita pikirkan nanti setelah inkrah, nanti kita pikirkan, tapi mesti ketemu, kita bayat dulu orangnya, suruh jadi member dulu dia. iya, dia iya, Hmm. siap katanya mah. Suruh jadi member Galarua dulu dia. Ya, beres. Coba dia dulu merapatnya sama kita, ya sebelum kejadian macam-macam kita larikan dulu ke sini kan, dia malah seneng kan. Ya, gimana ya? Iya bodoh sih. Mana nih Jamie Lannister? Jamie Lannister silakan. Salam damai sejahtera. Kau. Aduh, saya mau ikut suaranya Karni Ilyas, nggak bisa. Langsung aja dah. Kenapa di BAP terpisah? Karena hukum di Indonesia dengan kerendahan hati, dengan ucapan maaf, saya katakan masih lebih tunduk pada komando daripada hukum itu sendiri. Entah itu komando atasan seperti kasus Sambo, entah itu komando agama seperti berat sebelahnya kasus-kasus penistaan agama yang dilakukan oleh polemikus Muslim, atau komando uang seperti kasus Indosuria dan lain-lain gitu loh. Kalau memang konsisten pada hukum, benar-benar konsisten pada hukum, cantik itu Indonesia, cakep gitu loh. Nah, jangan bilang oh Kristen juga begitu, enggak. Saya sekedar melengkapin ya apa yang Pak Paul ngomong tadi di menit keberapa saya lupa gitu loh. Ketika sang ketua majelis terbukti bahwa perusahaannya tidak bayar pajak benar, itu dipecat sebagai ketua majelis, diberhentikan. Saya mau melengkapi di sini, Pak Tong tidak mengusir konglomerat tersebut di dalam gereja, dari dalam gereja, tidak, hanya memberhentikan saja. Bukan memberhentikan, iya, bukan hanya memberhentikan. Itu pun bukan diberhentikan, kalau nggak salah skors ya. Skors, betul. Skors, tapi orang ini yang akhirnya mengundurkan diri, malu kan. Ya namanya juga pengusaha besar. Konglomerat gimana sih Iya. gitu. Terus ya beliau pindah ke gereja GBI atau Betel, nggak tahu tuh ya. Oh gereja itu mah haleluya gitu loh. Dapat apa ya? Ini dapat CM tiap bulan, gila. Iya, perpuruhannya aja MM-an. Gitu loh. Iya. Kita sudah buktikan di sini gitu loh, sebagai pemuka-pemuka agama kita tuh lebih tunduk pada hukum daripada tunduk pada agama kita sendiri. Kita sudah buktikan di sini bahwa kita lebih tunduk pada lebih mengsakralkan hukum Pancasila. Toh hukum di negara kita ini tidak antitesis kok dengan hukum negara kita gitu loh. Jadi misalnya seperti saudara-saudara yang terhormat seperti Karni Ilyas, Pak Ferdinand yang Muslim gitu ya. Tolonglah jadilah Muslim yang Nusantara, jadilah Muslim yang Pancasila gitu loh. Bukan yang menjual negara sendiri gitu loh, hanya untuk agama yang dari Arab lagi, padahal kan jelas-jelas Wali Songo itu mayoritas Tionghoa gitu loh. Kenapa Tionghoa yang dibenci gitu loh sekarang gitu loh, Arab yang disanjung-sanjungkan gitu loh. Ya oke,
ke topik yang berbeda, Pak Paul. Tadi sebetulnya kemarin-kemarin saya udah niat mau mundur dari Galarua loh, Pak Paul. Gara-gara statementnya Pak Paul mengundurkan diri itu. Iya. Tapi semenjak saya lihat hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumatnya Pak Paul masih gubrak-gubrak, ya udah, saya nggak jadi japri, saya nggak jadi chatting ke Owen Pang gitu loh. Gitu loh. Ya, kita butuh suara kayak gitu Pak Paul. Kita butuh objektivitas gitu loh. Ya, tiap-tiap agama ya gimana ya, berhak dan wajib gitu loh. Tapi setidaknya hukum Pancasila itu sendiri gitu loh. Kita ditunduk di bawah hukum negara. Jadi buat saudara-saudari muslimah, jadilah Islam. Jadilah muslimah, tapi muslim yang Pancasila gitu loh. Jangan yang menjual negara sendiri seperti apa yang kata Pak Paul, fakta-fakta seperti apa kata Pak Paul di awal-awal Zoom ini gitu loh. Jangan. Ayolah, kenapa sih? Kita juga bisa kok. Kita udah kasih bukti kok gitu loh. Kenapa kalian nggak bisa gitu loh? Ya sudah, itu aja Pak Paul. Hajar terus, sikat terus, Pak Paul. Hajar terus. Jejak terus, gitu loh. Oke, lanjut. Pak Robert, lalu Pak SK ya. Pak Robert, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Shalom untuk semuanya. Kalau saya tertarik dengan apa yang penjelasan dari Ibu Lisoi tadi mengenai kasus dari Jason ya, atau Jojor ya. Kalau saya nggak salah namanya. Ya, kalau saya pikir begini ya, Indonesia ini memang rusak di dalam penerapan hukum. Karena di dunia manapun nggak mungkin ada suatu peradilan tanpa dihadiri oleh mereka yang disebut entah itu plaintiff atau defendant. Jadi orang yang disangkakan dan mereka yang menyangkakan. Jadi kalau ini hanya dihadiri oleh satu pihak, ini namanya batal hukum dan bisa dianggap fiktif dan merencanakan untuk melakukan suatu tindakan kepada seseorang untuk dipenjarakan tanpa ada peradilan. Jadi di sini sebenarnya yang kita selalu suarakan, yang kita tuntut, yang sering kita nyatakan bahwa jangan kita kait-kaitkan dengan peraturan-peraturan agama ini yang menjadi suatu peraturan yang melampaui Undang-Undang Dasar 45. Jadi kesempatan untuk ya secara khusus Galarua dan kita semua Pak untuk menuntut. Pertama, yang baru-baru terjadi ini di Lampung, si Wawan biadab ini yang masuk seenaknya di gereja tanpa ada perlawanan, apalagi pendetanya orang Batak rupanya ya. Jadi seharusnya ya memang kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Jadi saya setuju bahwa ini kita pisahkan. Ibadah adalah ibadah, namun kalau kita diperlakukan tidak adil, itu berkaitan dengan hukum. Jadi urusan negara yang kita harus lawan. Jadi kita nggak bisa mix dengan ya, karena kita memahami ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia itu mengasihi. Tetapi di dalam bentuk ya kita punya hak untuk menuntut. Kenapa kita dipersalahkan tanpa ada aturan-aturan yang seharusnya. Di pihak lain juga, ya mereka tidak pernah terkena dengan peraturan-peraturan ini. Jadi ini kan sungguh biadab peraturan yang berat sebelah ini. Jadi saya yakin bahwa ya kesempatan bagi kita jangan si Wawan ini dan juga kelompok MUI, karena kalau saya mengikuti bagaimana kronologi daripada penangkapan atau penganiayaan si Jojor ini adalah tekanan-tekanan daripada MUI setempat, bahkan juga Kapolsek mereka itu bekerja sama dengan MUI. Kenapa alat-alat negara ini tidak lagi melakukan tugas mereka yang dipanggil sesuai dengan tuntutan nasional. Tuntutan nasional itu yaitu kita memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota polisi, anggota militer. Mereka harus lulus tentang Pancasila dan tidak dipengaruhi oleh karena ajaran yang
saya pahami di pesantren, ini akan berbahaya bagi suatu negara. Jadi dalam hal ini ya kita harus perjuangkan hak-hak kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang harus diperlakukan sama. Dan dalam kasus-kasus ini juga dituntut mereka yang telah melakukan penganiayaan ataupun cara yang memframing supaya gereja tidak boleh mendapatkan izin, supaya ibadah itu tidak boleh berlaku, termasuk di Cilegon. Jadi mereka harus kita tuntut, dan bupati ya di mana Lemak, saya tidak tahu persis di mana bupati yang sebelum ini, seorang perempuan yang juga melarang beribadah dengan alasan ya semua dibuat-buat lah, karena kalau kita berpatokan kepada SKB 2 Menteri, ini semuanya adalah framing untuk secara khusus orang Kristen untuk tidak boleh beribadah. Jadi sebenarnya menyetop aspirasi dan hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang yang dijamin oleh peraturan negara kita. Jadi kalau saya pikir ya memang harus dituntut mereka yang menyidang istri daripada Jojor ini. Jadi mereka yang diajukan kembali supaya mereka harus dipersekusi karena mereka melanggar hak asasi manusia yang telah memperlakukan hukum secara berat sebelah, dan juga defendant tidak ada di sana untuk mempertahankan hak dia. Ya istrinya nggak ada, bagaimana ada kesaksian? Kalau istrinya itu memang betul-betul mencintai suaminya, itu adalah hak yang harus dilindungi negara, bukan justru sebaliknya. Ini dia langsung dihukum, diputuskan cuma karena tekanan daripada MUI setempat yang berkoordinasi dengan MUI pusat dan berkoordinasi dengan si Somat Biadab. Kita harus jelas, karena kalau ini tidak pernah kita lawan, khususnya para pendeta yang seharusnya juga ya pendeta dari gereja yang didatangi oleh si manusia aneh itu, Wawan, ketua RT dari mana, ini pejabat sipil desa ini harus dihukum. Jadi ya kita kesempatan di mana ya kalau betul-betul Pak Jokowi menyatakan berhati-hati, jangan hanya dengan kata-kata berhati-hati, kita eksekusi hukum yang ada. Kita nggak usah membuat hukum-hukum yang baru, sudah jelas kok. Mereka yang melakukan ini kan anti Pancasila, termasuk bupati-bupati yang melarang. Jadi mereka harus dipenjara justru. Karena apa? Melanggar hukum negara itu lebih berat daripada pelanggaran-pelanggaran yang mencuri ayam. Jadi harus dilakukan. Jadi mungkin ini masukan saya supaya ya kita jelas tuntutan kita kok nggak ada yang melenceng dari kenyataan. Dan kedua, saya ingin mungkin ya sebagai koreksi aja kepada Pak Paul. Sebenarnya ya Pak Paul itu dan yang ajaran-ajaran yang ada di dalam ya bukan tujuan untuk brainwash Pak ya, karena brainwash itu bisa berpengaruh kepada konotasi yang bisa ditangkap berbeda oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan yang ada, karena brainwash ini merupakan suatu pemaksaan supaya otak ini dicuci, benar atau tidak benar harus diterima. Itulah yang dijadikan mungkin ajaran-ajaran daripada ustadz-ustadz ini seperti Somat dan Waloni di brainwash, dan yang bisa di brainwash itu orang-orang yang bodoh memang. Tapi saya yakin bahwa di dalam Zoom atau kita semua di sini ya kita tidak ada pemaksaan brainwash. Kita juga diajar untuk ya berpikir secara logis, memakai analisa yang benar, dan termasuk ajaran kita supaya ya kita tahu bahwa kenapa saya meyakini bahwa Kristen yang saya yakini ini saya pertahankan dengan prinsip yang ada, karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain melalui Yesus Kristus, dan dia telah buktikan, dia mati untuk saya, untuk semua. Tapi kalau Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pedang harus kita lawan, tumpas darah orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita anut, ini kita juga pertanyakan, Tuhan kita kok segini kejamnya? Bagaimana ada kehidupan manusia kalau orang lain saya tidak senang, termasuk keluarga saya, kalau dia memilih sesuatu keyakinan yang berbeda, atau anak saya, apakah saya harus
tebas dengan ajaran seperti ini. Jadi di sini mungkin ya kita sebagai pencerahan, jadi tidak ada cara untuk kita selain daripada memberikan pengetahuan ini bukan dengan brainwash. Mau diterima atau tidak, ini fakta. Jadi itu mungkin masukan saya, Pak. Ya, terima kasih. Wah. Paul. Lanjut, Pak Iska. Ya, Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,